Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, offering A mata kuliah Teori Sastra. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai puisi. Apa itu puisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi ialah ragam sastra yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Ada juga pendapat dari salah satu tokoh yaitu Waluyo yang mengatakan bahwa puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan juga batinnya. Penyair sendiri bertanggung jawab atas semua yang ada dalam karya sastra, baik bentuk maupun isi, tetapi penyair tidak ikut bicara dalam karya itu. Saja Anak Muda karya W.S. Rendra yang mana aku liriknya diwakilkan oleh kita, yaitu angkatan gagap. Lalu tidak semua puisi jelas, ada juga yang tidak jelas kepada siapa yang disapa. Contohnya karya dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, selanjutnya ada bentuk dan struktur fisik puisi. Yang pertama ada perwajahan puisi atau tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi merupakan pengaturan dan penulisan kata, lari, dan bait dalam puisi atau dengan kata lain metode. Nah, tipografi ini sangat berpengaruh terhadap pemaknaan puisi karena menentukan kesatuan makna dan juga berfungsi memunculkan ambiguitas. Tipografi mencerminkan maksud dan jiwa dari penyairnya. Contohnya dalam puisi karya Sutarji Kalzoum Bahri yang berjudul Liang. Nah, di situ beliau membuat tipografi berlubang-lubang, terputus-putus dan meloncat. Di pembaca awam mungkin itu terlihat absurd. Nah, yang kedua ada diksi. Diksi atau pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Diksi berhubungan erat dengan makna, keselarasan bunyi, serta urutan kata. Diksi juga berhubungan erat dengan latar belakang penyair. Semakin luas wawasan, maka pemilihan kata semakin kaya dan berbobot. Nah, yang ketiga ada pengimajian. Nah, pengimajian adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Ada 3. Yang pertama, pendengaran atau auditif, visual atau penglihatan, dan sentuh atau taktil. Nah, dari pengimajian ini mengakibatkan seakan-akan pembaca dapat merasakan, mendengar, ataupun melihat apa yang dialami oleh penyair. Contohnya, gunung itu tinggi menjulang. Nah, pembaca secara tidak langsung dapat merasakan atau membayangkan. Keempat ada kata konkret, kata-kata yang dapat ditangkap oleh indera. Kata konkret ini berhubungan dengan imaji. Kata konkret memungkinkan imaji muncul. Contohnya dalam lari ombak biru itu menerpa pantai. Nah, di situ pembaca dapat membayangkan. Nah, yang terakhir ada majas atau bahasa figuratif. Majas ialah bahasa kias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas ada bermacam-macam, seperti contohnya personifikasi, metafora, hiperbola, simile, dan yang lainnya. Satu contoh majas personifikasi. Nyiur itu melambai-lambai. Nah, melambai-lambai seakan-akan nyiur itu melakukan sesuatu hal yang sama dengan apa yang bisa dilakukan manusia. Nah, selanjutnya ada verifikasi dalam puisi. Ada rima, ritme, dan juga metrum. Nah, rima sendiri berbeda dengan sajak. Rima adalah persamaan bunyi baik di awal, tengah, maupun akhir. Sedangkan sajak ialah persamaan bunyi yang terjadi di akhir saja. Sedangkan ritme dan metrum adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, atau keras lemahnya bunyi. Rima ini sangat menonjol jika dibacakan. Contohnya dalam kata lancang kau, tidak mungkin lancang kau itu diucapkan secara lemah. Begitu juga sebaliknya, seperti menghilang tanpa arah. Nah, itu seharusnya memang diucapkan lemah atau pelan. Dan yang terakhir ada struktur batin puisi. Ada 4, yaitu tema atau makna, rasa, nada, serta amanat atau tujuan. Yang pertama ada tema atau makna. Puisi harus bermakna baik makna tiap kata, bait, lari, maupun keseluruhan. Nah, selanjutnya ada rasa, yaitu sikap penyair
penyair terhadap pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. Nah, berkaitan erat dengan latar belakang penyair seperti latar belakang agama, pendidikan, kelas sosial, maupun psikologi. Yang ketiga yaitu nada atau sikap penyair terhadap pembacanya. Ada penyair yang menyampaikan tema dengan menggurui, mendikte, atau sombong. Bahkan ada yang menganggap pembaca bodoh. Contohnya sikap Taufik Ismail terhadap penguasa sinis yang ada dalam puisinya yang berjudul Jalan Segara. Yang terakhir ada amanat atau tujuan. Nah, tujuan dapat dicari sebelum penyair menciptakan puisi maupun dapat ditemui dalam puisi. Contohnya dorongan untuk berbakti kepada Tuhan maupun kepada manusia. Contohnya puisi doa karya Hairil Anwar yang mana ditambah subjudul kepada pemeluk teguh. Maka makin jelas pula tujuan penyair menciptakan puisi tersebut.